Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wal khairi wa syarru bimasyiatillah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'atum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Mahasiswaku tercinta dan juga masyarakat yang masih setia di channel saya, yang ingin menambah wawasan di bidang hukum. Kali ini atas permintaan mahasiswa, saya membuatkan video materi kuliah saya di kelas tentang hukum perniagaan internasional. Kali ini saya memberikan dasar-dasarnya dulu, karena hukum perniagaan internasional itu sebagian besar terjadi melalui ekspor impor, maka perlu saya uraikan terlebih dahulu seluk-beluk mengenai ekspor impor. Baiklah, kita mulai saja. Sebelum kita lanjutkan ya, tolong dibantu dengan cara like, subscribe, share, dan komen ya, supaya setiap kali saya mengunggah video baru, Anda semua langsung mengetahuinya dan bisa mengikutinya. Baik, kita mulai saja. Ada alasan-alasan mengapa orang tertarik kepada hukum perniagaan internasional ya. Antara lain, yang pertama, daya beli masyarakat yang merupakan konsumen di pasar internasional itu lebih tinggi daripada di pasar lokal, daya belinya. Kemudian yang kedua, transaksi ekspor impor kuantitasnya jauh lebih besar daripada pasar lokal. Jadi lalu lintas perdagangan luar negeri ya, itu lebih banyak dibandingkan dengan di dalam negeri. Yang ketiga adalah kelangkaan barang menentukan tingginya profit yang didapat daripada di pasar lokal. Sebagaimana hukum ekonomi bahwa apabila barang itu langka, maka harga akan naik ya. Kita masuk ke para pihak dulu ya. Para pihak di dalam hukum perniagaan internasional itu ada 5. Yang pertama adalah kelompok eksportir, yang kedua adalah kelompok importir, yang ketiga adalah kelompok indentor, yang keempat adalah kelompok promosi, yang kelima adalah kelompok pendukung. Mari kita uraikan satu demi satu. Yang pertama kita bahas kelompok eksportir. Kelompok eksportir ya. Kelompok eksportir ini sering juga disebut sebagai penjual atau seller atau supplier atau pensuplai atau pemasok. Terdiri dari yang pertama, produsen eksportir. Apa itu produsen eksportir?
yaitu produsen yang sebagian hasil produksinya memang diperuntukkan untuk pasar luar negeri. Pengurusan ekspor dilakukan oleh perusahaan produsen yang bersangkutan. Yang kedua adalah confirming house, yaitu perusahaan lokal atau badan usaha yang didirikan sesuai dengan perundang-undangan dan hukum setempat, tapi bekerja untuk dan atas perintah kantor induknya yang berada di luar negeri. Perusahaan asing banyak yang mendirikan kantor cabang atau bekerja sama dengan perusahaan setempat untuk mendirikan anak perusahaan di dalam negeri. Kantor cabang atau anak perusahaan semacam ini bekerja atas perintah dan untuk kepentingan kantor induknya. Kantor cabang atau anak perusahaan biasanya melakukan usaha pengumpulan, sortasi, upgrading, dan pengepakan ekspor dari komoditi lokal. Yang ketiga adalah pedagang ekspor atau ekspor merchant. Badan usaha yang diberi izin oleh pemerintah dalam bentuk surat pengakuan eksportir dan diberi kartu angka pengenal ekspor atau APE yang diperbolehkan melakukan ekspor komoditi yang dicantumkan dalam surat tersebut. Ekspor merchant lebih banyak bekerja untuk dan atas kepentingan produsen dalam negeri yang diwakilinya. Yang keempat adalah agen ekspor atau ekspor agent. Jika hubungan antara ekspor merchant dengan produsen tidak hanya sebagai rekan bisnis, melainkan sudah meningkat dengan suatu ikatan perjanjian keagenan, maka dalam hal ini ekspor merchant disebut juga sebagai ekspor agent. Yang kelima ada wisma dagang atau trading house. Bila suatu perusahaan atau eksportir dapat mengembangkan ekspornya tidak lagi terbatas pada satu atau dua komoditi saja, tapi sudah beraneka ragam komoditi, maka eksportir demikian mendapat status general exporters atau wisma dagang yang dapat mengekspor aneka komoditi dan memiliki jaringan pemasaran dan kantor perwakilan di pusat-pusat dagang dunia dan memperoleh fasilitas tertentu dari pemerintah baik dalam bidang perbankan maupun perpajakan. Jadi tidak hanya satu komoditi atau dua komoditi saja, tapi sudah beraneka ragam komoditi yang dapat diekspornya. Itulah yang namanya wisma dagang atau trading house. Yang kedua adalah kelompok importir. Tadi kelompok eksportir, sekarang kelompok importir. Kelompok ini dalam perdagangan internasional memikul tanggung jawab atas terlaksananya dengan baik barang yang diimpor. Artinya menanggung risiko atas segala sesuatu mengenai barang yang diimpor, baik risiko kerugian, kerusakan, keterlambatan, manipulasi, dan penipuan. Kelompok ini biasa disebut dengan pembeli atau buyer. Tadi eksportir itu seller atau penjual, importir itu pembeli atau buyer. Terdiri dari yang pertama pengusaha impor atau impor merchant. Badan usaha yang diberikan izin oleh pemerintah dalam bentuk tanda pengenal pengakuan impor atau TAPPI untuk mengimpor barang-barang yang bersifat khusus yang disebutkan dalam izin tersebut dan tidak berlaku untuk barang lainnya selain yang telah diizinkan.
itu pengusaha impor ya. Yang kedua, approved importer atau approved traders, merupakan pengusaha impor biasa yang secara khusus diistimewakan dalam hal ini oleh Kementerian Perdagangan untuk mengimpor komoditi tertentu untuk tujuan tertentu pula yang dipandang perlu oleh pemerintah. Yang ketiga, ada importir terbatas. Guna memudahkan perusahaan-perusahaan yang didirikan dalam rangka undang-undang penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri, maka pemerintah telah memberikan izin khusus kepada perusahaan PMA atau PMDN itu untuk mengimpor mesin-mesin dan bahan baku yang diperlukannya sendiri. Biasanya tidak diperdagangkan ya, biasanya. Izin yang diberikan dalam bentuk APIT, angka pengenal impor terbatas ya, APIT, yang dikeluarkan oleh BKPM atas nama Menteri Perdagangan. Yang keempat adalah importir umum. Perusahaan impor yang khusus mengimpor aneka macam barang-barang. Biasanya hanya berupa persero niaga atau trading house atau wisma dagang yang dapat mengimpor barang-barang mulai dari barang kelontong sampai instalasi lengkap suatu pabrik. Yang kelima, sole agent importer, yaitu perusahaan asing yang berminat memasarkan barang di Indonesia yang seringkali mengangkat perusahaan setempat sebagai kantor perwakilannya atau menunjuk agen tunggal yang akan mengimpor hasil produksinya di Indonesia. Kita menginjak ke kelompok ketiga ya. Tadi pertama eksportir, kemudian importir, sekarang kelompok ketiga kelompok indentor. Kalau di dalam bahasa sehari-hari itu bisa diidentikan dengan pemesan ya. Kalau kita mau beli rumah itu ada dua macam cara. Yang pertama itu ready stock, artinya rumahnya sudah tersedia, tinggal kita melaksanakan transaksi pembeliannya, terima kunci langsung masuk. Nah, yang kedua adalah inden. Inden itu memesan dulu, barangnya belum ada, rumahnya belum dibangun, mungkin baru berupa hamparan tanah ya, yang sudah dikapling tapi belum dibangun, itu inden. Kita melaksanakan transaksi pembayaran uang muka sampai dengan cicilan-cicilannya, sambil jalan nanti rumahnya dibangun, itu namanya inden atau memesan ya. Nah, di dalam hukum perniagaan internasional juga ada kelompok-kelompok indentor semacam ini. Mari kita perjelas ya. Kelompok indentor. Jika kebutuhan akan suatu barang belum dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri, maka terpaksa harus diimpor dari luar negeri. Di antara barang-barang kebutuhan yang diimpor itu ada yang untuk konsumsi sendiri, ada yang diimpor untuk dijual kembali. Dalam melakukan pembelian barang-barang, kadang-kadang importir membeli langsung ke eksportir, tapi kadang-kadang juga menggunakan pihak ketiga sebagai importir, karena mereka telah terbiasa mengimpor barang dengan cara memesannya atau inden. Nah, ini kan menggunakan jasa indentor. Para indentor ini terdiri atas yang pertama para pemakai langsung, yaitu para kontraktor minyak misalnya ya, dari Amerika Serikat itu sudah biasa memesan makanan dan minuman kaleng langsung dari negaranya, yang mengimpor untuk kebutuhan konsumsi tenaga asing yang bekerja di Indonesia. Yang kedua adalah para pedagang.
Pengusaha toko yang ada di Tanah Abang misalnya, itu ya termasuk juga para pengelola swalayan, department store, biasanya melakukan inden dalam memenuhi kebutuhan barang-barang dagangannya. Inden dulu. Yang ketiga adalah para pengusaha perkebunan, industriawan, dan instansi pemerintah. Ini juga termasuk. Mereka biasanya menempatkan inden pada para importir. Dalam menyusun dan menandatangani kontrak inden antara indentor dengan importir, ini harus berhati-hati. Ya, hati-hati. Sebab dalam prakteknya kontrak inden membawa kericuhan. Itu sering terjadi, ya. Sering terjadi membawa kericuhan. Dan dijadikan sebagai alat manipulasi impor, baik oleh indentor sendiri maupun oleh importir. Hati-hati. Masuk keempat adalah kelompok promosi ya. Tadi kelompok eksportir, kelompok importir, kelompok indentor, dan kelompok keempat ini adalah kelompok promosi. Kelompok promosi untuk mendatangkan devisa akibat meningkatnya ekspor, tentu perlu dukungan semua pihak, ya kan? Antara lain adalah kelompok promosi. Promosi ini nggak main-main ya, bahkan menduduki posisi yang sangat penting di dalam sebuah perusahaan. Perusahaan biasanya menitik beratkan kepada produksi. Sebanyak mungkin dan sebaik mungkin dia bisa menciptakan suatu produk. Tapi jangan lupa bahwa promosi itu sangat penting, sehingga cost-nya bisa sangat mahal, ya. Perusahaan rela mengeluarkan biaya yang begitu besar demi mempromosikan produk-produknya, ya. Percuma bikin produk banyak-banyak tapi tidak bisa menjualnya. Yang ada bukannya untung, malah akan terjadi kerugian, ya. Kelompok promosi ini terdiri atas kantor perwakilan dari produsen atau eksportir asing di negara konsumen atau importir, kantor perwakilan kamar dagang dan industri baik dalam dan luar negeri, misi perdagangan dan pameran dagang internasional atau trade fair yang sering diadakan di pusat perdagangan dunia seperti Jakarta Fair, Tokyo Fair, Hanover Fair, dan lain-lain. Badan Pengembangan Ekspor Nasional atau BPEN, suatu instansi khusus yang didirikan oleh Kementerian Perdagangan untuk melakukan kegiatan pengembangan dan promosi komoditi Indonesia ke luar negeri. Serta badan usaha lain seperti Indonesian Trade Center, ya, ITC ya, yang didirikan di sejumlah negara. Kemudian ada kantor bank devisa baik dalam negeri maupun luar negeri, atase perdagangan di tiap-tiap kedutaan di luar negeri, majalah dagang dan industri termasuk lembaran buku kuning, buku petunjuk telepon yang merupakan sarana promosi yang lazim juga, brosur dan leaflet yang dibuat masing-masing pengusaha ekspor, termasuk price list yang dikirim secara gratis. Semua ini adalah usaha-usaha promosi ya. Dan yang terakhir kita masuk ke kelompok kelima, yaitu kelompok pendukung ya. Yang pertama kelompok eksportir, kedua kelompok importir, ketiga kelompok indentor, keempat kelompok promosi, dan yang kelima ini adalah kelompok pendukung ya. Kelompok pendukung
Diperlukan pihak lain untuk memperlancar kegiatan ekspor dan impor yang disebut kelompok pendukung yang mendukung kegiatan perdagangan internasional. Kelompok pendukung terdiri dari badan usaha transportasi, itu yang pertama. Badan usaha transportasi. Dengan berkembangnya ekspor dan impor diikuti oleh perombakan angkutan darat, laut, dan udara, maka muncullah freight forwarder yang bertugas mengumpulkan muatan, menyelenggarakan pengepakan, sampai membukukan muatan yang diperdagangkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bank devisa. Itu juga merupakan kelompok pendukung. Yang tadi itu forwarder, yang kedua ini bank devisa, yaitu pihak yang memberikan jasa perkreditan dan pembiayaan, baik dalam bentuk kredit ekspor maupun sebagai uang muka jaminan letter of credit atau LC impor. Bank devisa sangat diperlukan saat pembukaan LC, penerimaan LC, penyampaian dokumen-dokumen, maupun pada saat menegosiasi dokumen-dokumen tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah maskapai pelayaran, yaitu perusahaan pelayaran memegang peranan penting dalam pengangkutan barang atau muatan hingga sampai ke tujuan. Jadi tadi yang pertama forwarding, yang kedua bank devisa, yang ketiga maskapai pelayaran. Ini untuk mengantarkan barang dari eksportir ke importir. Yang keempat adalah maskapai asuransi. Resiko atas barang, baik darat maupun di laut, tidak mungkin dipikul sendiri oleh eksportir dan importir. Maskapai asuransi memegang peran penting dalam merumuskan persyaratan kontrak yang dapat menjamin resiko yang terkecil dalam tiap transaksi itu. Dia ada asuransi juga, ini kelompok pendukung juga. Penting juga. Jangan dianggap sepele ini kelompok pendukung ya. Dinamakan pendukung nanti dianggap sepele. Tanpa pendukung tidak akan berjalan itu ekspor impor. Eksportirnya ada, importirnya ada. Ya. Tidak ada pendukungnya, tidak akan bisa dilaksanakan dengan baik ya. Yang kelima adalah kantor perwakilan atau kedutaan. Selain untuk membantu promosi, kantor kedutaan itu di luar negeri itu dapat pula mengeluarkan dokumen legalitas seperti consular invoice yang berfungsi mengecek dan mensahkan pengapalan suatu barang dari negara tertentu. Kemudian ada juga pendukung itu berupa surveyor. Surveyor itu berfungsi sebagai juru periksa terhadap kualitas, cara pengepakan, keabsahan dokumen-dokumen bagi barang-barang yang akan diekspor atau diimpor. Di Indonesia, perusahaan yang ditunjuk sebagai juru periksa adalah PT Sujovindo. Ya. Ada juga pendukung itu berupa pabean ya. Pabean itu apa? Yaitu sebagai alat pemerintah yang bertindak sebagai pengaman lalu lintas barang serta dokumen yang masuk ke wilayah pabean. Itulah tadi dasar-dasar hukum perniagaan internasional yang dimulai dari pembahasan singkat mengenai ekspor impor. Nanti jika sudah memahami dasar-dasar daripada ekspor impor ini, barulah akan lebih mudah untuk meneliti persoalan-persoalan hukum perniagaan internasional dan cara penyelesaiannya. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar. Sekali lagi saya ingin mengingatkan, apabila
berkenan, mohon dibantu like, subscribe, share, and comment. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.